Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas materi matematika SMP, yaitu mengenai garis dan sudut. Pertama, kita akan membahas tentang garis. Di sini terdapat contoh sebuah jembatan. Kita misalkan sisi sebelah kiri jembatan adalah titik A dan sisi sebelah kanan jembatan adalah titik B. Kemudian kita ilustrasikan dengan menarik garis menjadi ruas garis AB. Adanya ruas garis AB menjadikan dua titik A dan B terhubung. Jika titik A merupakan titik pangkal ruas segmen garis AB, maka titik B merupakan titik ujung ruas garis AB. Contoh yang kedua, terdapat sebuah cahaya senter yang memancar, lurus dan besar. Di sini diilustrasikan dengan garis kuning. Jika kita lihat pada gambar, maka pangkal dari cahaya tersebut merupakan senter. Tetapi cahaya tersebut tidak mempunyai ujung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sinar garis adalah objek yang memiliki titik awal tetapi tidak memiliki ujung. Sedangkan pengertian dari garis tersendiri adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan berderet ke dua arah berlawanan, bisa juga tak hingga. Misal, sebuah garis yang melalui titik A dan B maka dinotasikan dengan AB. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, pada contoh pertama ini, garis yang melalui titik A dan B disebut garis AB, dinotasikan dengan AB, ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Tanda panah pada kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Selanjutnya yang kedua yaitu ruas garis atau segmen AB, disimbolkan dengan AB, di atasnya ada tanda garis. Nah, dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu adalah sinar AB, disimbolkan dengan AB, di atasnya ada tanda panah dan memiliki titik pangkal yaitu A, tetapi tidak memiliki titik ujung. Selanjutnya contoh keempat yaitu sinar garis BA, yaitu yang merupakan titik pangkal adalah titik B dan tidak mempunyai titik ujung. Garis AB sama dengan garis BA dan ruas garis atau segmen AB sama dengan ruas garis atau segmen BA, tetapi sinar AB tidak sama dengan sinar BA. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu jika titik C terdapat di antara titik A dan B, maka sinar CA dan sinar CB merupakan dua sinar yang berlawanan. Selanjutnya coba perhatikan contoh denah berikut. Dari sini kita dapat mempelajari tentang kedudukan dua garis. Nah, misalkan ada dua orang dari arah yang berbeda akan menuju satu lokasi yang sama. Perhatikan dua garis panah yang berbeda dalam denah tersebut, serta jalan-jalan yang sejajar dan jalan-jalan yang tegak lurus. Kemudian kita dapat mengambil beberapa keputusan, yaitu yang pertama, Jalan Gatot Subroto sejajar dengan Jalan Hongowongso. Dua garis sejajar ini disimbolkan dengan seperti gambar di samping. Nah, pemahaman dua garis sejajar dalam hal ini harus berlaku juga jika kedua garis diperpanjang sejauh mungkin. Nah, kesimpulan yang kedua, Jalan Mohyamin berpotongan dengan Jalan Gatot Subroto. Lebih tepatnya, kedua garis tersebut berpotongan tegak lurus. Dua garis yang berpotongan tegak lurus disimbolkan seperti gambar di samping. Selanjutnya, masih banyak lagi kesimpulan yang dapat kita ambil dari denah tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat pengertian dari kedudukan dua garis. Yang pertama, garis M dikatakan memotong garis K jika kedua garis bertemu pada satu titik. Yang kedua,
Garis M dikatakan sejajar dengan garis K jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tidak berpotongan. Yang ketiga, garis M dan garis K dikatakan berhimpit jika M terletak pada garis K atau sebaliknya. Garis M dan garis K dikatakan berhimpit dalam sajian geometri direpresentasikan sebagai garis yang sama atau identik. Sebagai contohnya adalah gambar berikut. Ada juga kedudukan dua garis yang lain, yaitu garis bersilangan. Tetapi ini terletak benda ruang, yaitu suatu garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tidak sejajar dan tidak berada pada satu bidang. Nah, di sini terdapat garis HF yang bersilangan dengan garis AC yang sedemikian HF terletak pada bidang EFGH dan garis AC terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya terdapat contoh sebuah jam yang menunjukkan pukul 12 tepat. Posisi jarum, detik, menit, dan jam berada pada satu posisi yang sama. Kita misalkan setiap jarum tersebut sebagai garis. Hubungan antara ketiga garis itu disebut berhimpit. Pemahaman berhimpit dalam hal ini adalah terdapat satu garis yang menjadi tempat terletaknya garis yang lain. Selanjutnya di sini terdapat contoh garis yang berpotongan. Pada contoh yang pertama, titik P merupakan perpotongan garis L dan garis K. Sedangkan pada contoh yang kedua, titik P merupakan perpotongan garis K, L, dan M. Selain titik, juga terdapat daerah-daerah yang terbentuk oleh garis-garis yang berpotongan tersebut. Pada gambar pertama, terdapat 4 daerah yang terbentuk oleh hasil perpotongan garis K dan L. Pada contoh yang kedua, terdapat 6 daerah yang terbentuk oleh hasil perpotongan garis M, L, dan K. Garis-garis saling berpotongan menghasilkan satu titik potong yang kongruen, yaitu titik P. Selanjutnya, di sini terdapat garis-garis saling sejajar. Ciri dari garis saling sejajar adalah terletak pada satu bidang datar. Saling sejajar jika jarak antar garis yang sejajar selalu sama dan tidak pernah berpotongan, seperti pada contoh berikut. Meskipun pada contoh yang kedua panjang garis tersebut tidak sama panjang, tetap saja dikatakan garis-garis tersebut adalah garis-garis yang sejajar. Jadi, kesimpulan dari garis-garis yang sejajar adalah jika garis tersebut diperpanjang, maka tidak pernah berpotongan dan terletak pada satu bidang datar, maka garis-garis tersebut merupakan garis-garis yang sejajar. Materi selanjutnya yaitu mengenai sudut. Banyak aktivitas dalam sehari-hari yang kita lakukan berkaitan dengan sudut. Misalnya dalam gambar terdapat sebuah pemanah, orang push up, ataupun orang memancing. Dalam contoh pemanah, sudut terbentuk antara tangan dengan badan pemanah. Begitu juga dengan seseorang yang melakukan push up. Yang kedua, gambar pemancing. Garis bantu merah ini sengaja ditambahkan untuk menunjukkan lebih jelas sudut yang terbentuk antara pancingan dengan bidang datar. Sudut terbentuk karena dua sinar bertemu pada titik pangkalnya. Satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat dan rad. Besar sudut dilambangkan dengan M sudut P. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat.
Nah, kali ini kita akan mencoba menentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2 tepat. Karena jarum jam menunjuk ke arah bilangan 2 dan jarum menit menunjuk ke arah bilangan 12, maka sudut yang terbentuk adalah 1/6 putaran penuh. Maka kita dapat menghitungnya 1/6 dikali 360 sama dengan 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika pukul 2 tepat adalah 60 derajat. Karena perputaran selama 12 jam, jarum jam berputar sebesar 360 derajat, maka tiap 1 jam adalah 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi 1 jam sama dengan 30 derajat. Contoh selanjutnya yaitu kita akan menentukan besar sudut yang terbentuk saat pukul 3:25 menit. Jarum jam warna merah muda. Jarum tersebut menunjukkan 3 jam lebih 25 menit, maka dituliskan menjadi 3:25/60. Karena tiap 1 jam jarum jam bergerak 30 derajat, maka sama dengan 3:25/60 dikali 30 sama dengan 3 dikali 20, 25/60 dikali 30, dan hasilnya adalah 102,5 derajat. Sedangkan jarum jam warna biru menunjukkan bilangan 5, sehingga besar sudutnya adalah 150 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk pada saat pukul 3:25 menit adalah 150 derajat dikurangi 102,5 derajat sama dengan 47,5 derajat. Selanjutnya yaitu penamaan sudut. Titik B merupakan titik sudut, sedangkan sinar A dan sinar C merupakan kaki sudut, dan daerah yang terdapat di antara kaki sinar A dan sinar C atau kaki sudut disebut dengan daerah sudut. Alat ukur sudut yang dapat kita gunakan secara manual yaitu busur derajat. Misal kita akan mengukur suatu sudut yang terbentuk dari contoh gambar berikut. Terlebih dahulu kita tambahkan garis bantu untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh sandaran kursi. Kemudian kita dapat mengukurnya menggunakan busur. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang pusat busur, garis horizontal, dan garis vertikal supaya hasil yang kita peroleh tepat. Jenis-jenis sudut. Yang pertama terdapat sudut lancip, yaitu sudut yang mempunyai ukuran kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut lurus, yaitu sudut yang mempunyai ukuran besar tepat 180 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudut yang mempunyai besar ukuran lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang mempunyai ukuran besar tepat 90 derajat. Selanjutnya ada hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut berpelurus, yaitu apabila jumlah dari dua daerah sudut dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Yang kedua ada sudut berpenyiku, yaitu apabila kedua
daerah sudut dijumlahkan akan berjumlah 90 derajat. Yang ketiga ada sudut bertolak belakang, yaitu sudut yang dihasilkan oleh dua perpotongan garis dan saling bertolak belakang, dan besar sudut tersebut adalah sama. Selanjutnya, untuk memahami tentang sudut berpenyiku atau berpelurus, kita dapat menggunakan contoh masalah berikut. Hal yang dapat kita amati dari masalah tersebut adalah terdapat contoh kita misalkan gambar denah mata angin. Maka kita dapat membuat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, jarak antara sekolah ke bukit dan bukit ke taman bermain dapat menghasilkan sudut berpenyiku. Dan jarak antara rumah sakit ke kedai dan kedai ke hutan dapat menghasilkan sudut berpelurus. Dan masih banyak lagi kesimpulan yang dapat kita ambil dari gambar tersebut. Selanjutnya yaitu sudut saling bertolak belakang. Sebagai contohnya yaitu terdapat sebuah perlintasan kereta api. Kemudian kita sketsakan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Lalu kita dapat membuat beberapa kesimpulan, yaitu garis RS dan garis PQ berpotongan di titik T, sehingga membentuk 4 sudut, yaitu sudut T1, sudut T2, sudut T3, dan sudut T4. Untuk memahami tentang sudut berpenyiku, sudut berpelurus, ataupun sudut bertolak belakang, di sini terdapat beberapa contoh masalah yang dapat kita amati dan kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama pada gambar A dan B termasuk sudut berpelurus, yaitu besar sudut T1 ditambah besar sudut T2 sama dengan 180 derajat, dan besar sudut T3 ditambah besar sudut T4 sama dengan 180 derajat. Yang kedua, pada gambar C dan D juga termasuk sudut berpelurus, meskipun gambarnya sedikit berbeda, yaitu besar sudut T1 ditambah besar sudut T4 sama dengan 180 derajat, dan besar sudut T2 ditambah besar sudut T3 sama dengan 180 derajat. Yang ketiga, pada gambar E dan F termasuk sudut bertolak belakang, yaitu besar sudut T1 sama dengan besar sudut T3 dan besar sudut T2 sama dengan besar sudut T4. Yang terakhir, terdapat hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, di sini kita menggunakan perlintasan rel kereta api sebagai contohnya. Kemudian kita sketsakan menjadi seperti berikut. Nah, sudut-sudut luar yang termasuk dari bagian sudut-sudut luar adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Kemudian ada sudut-sudut dalam, yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Selanjutnya ada sudut dalam berseberangan yang terdiri dari sudut 3 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 5. Yang keempat ada sudut luar berseberangan yang terdiri dari sudut 1 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Yang kelima ada sudut dalam sepihak yang terdiri dari sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 6. Yang terakhir ada sudut-sudut sehadap yang terdiri dari sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, sudut 4 dan sudut 8. Nah, sekian materi tentang garis dan sudut yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.